Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini tanggal 22 Februari 2021. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 24 sampai dengan ayat 26 yang berkata demikian. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian ini yang saya beri judul di hari ini, akibat dosa kompromi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal kompromi, itu berarti berbicara tentang persetujuan dua pihak atau kesepakatan untuk melakukan satu hal. Tapi yang mau saya bahas hari ini adalah akibat dosa kompromi. Ternyata kalau saudara baca di seluruh bagian 1 Samuel 15 ini, itu tercatat dosa Saul yang kompromi bukan dengan Tuhan. Kita mau lihat yang pertama di dalam pembacaan kita tadi di yang ayat ke-24 itu, Saul dia meminta maaf kepada Samuel dan dia merasa berdosa kepada Tuhan karena yang pertama dia kompromi dengan manusia. Untuk apa? Saudara harus perhatikan di sana, kalau kita baca ayatnya seluruhnya, Allah telah berfirman kepada Saul melalui Nabi Samuel, bahwa Saul tidak boleh mempersembahkan korban. Tunggu 7 hari, tunggu Samuel datang, baru mereka mempersembahkan korban bersama. Tapi Saul tidak sabar, dia didesak oleh rakyat, dia didesak oleh umat, makanya dia mempersembahkan korban. Setelah dia selesai mempersembahkan korban, baru Samuel datang. Pertama, ini kesalahan Saul. Dia tidak sabar. Dia tidak menunggu kairosnya Tuhan untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan bersama Samuel. Tapi dia kompromi dengan permintaan manusia. Dia tidak taat dengan apa yang Tuhan sampaikan melalui Samuel. Yang kedua, saudara harus tahu yang kedua, di bagian ayat sebelumnya, sesungguhnya Allah berfirman kepada Saul melalui Samuel untuk dia menumpas semua orang Amalek plus kambing domba, seluruh jarahan itu dihancurkan. Tapi Alkitab menceritakan Saul memang menumpas, tapi semua yang dimiliki oleh orang Amalek, korban-korban yang baik, gemuk, yang terbaik itu dia tidak tumpas, tapi dia ambil bersama rakyat. Dan yang fatalnya saudara, korban yang terbaik itu Saul mengambilnya untuk membawa korban bakaran kepada Tuhan dengan korban itu. Ini dosa yang paling berbahaya. Dia kompromi dengan dosa cinta harta, dosa cinta kekayaan. Dia ngambil yang terbaik, padahal Tuhan suruh menumpas seluruhnya. Dia ambil, lalu dia mau nyogok Tuhan. Dia ambil salah satu korban itu dengan umat Tuhan, lalu dia persembahkan kepada Tuhan. Makanya Samuel bilang di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan lebih berkenan dari engkau mendengarkan perkataan Tuhan dibanding engkau mempersembahkan korban. Mengapa? Karena korban yang yang Saul persembahkan kepada Allah, itu korban dari hasil komprominya yang menentang Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di poin ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa jikalau saudara dan saya tidak taat pada Tuhan, kita kompromi dengan manusia, dan hasil kompromi itu kita pakai untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ingat, korban itu tidak akan pernah Tuhan terima. Tuhan akan menolak korban itu, sama seperti yang Saul lakukan. Dia boleh ambil korban binatang yang terbaik dari rampasan yang dia dapatkan, tapi waktu dia bawa di mezbah untuk Tuhan, itu Tuhan menolaknya. Kalau saudara baca seluruhnya, Tuhan gak mau. Mengapa? Hasil yang dia bawa sebagai korban kepada Tuhan, itu adalah hasil di mana dia tidak taat kepada firman Tuhan. Dia kompromi dengan
hatinya yang cinta pada kekayaan, pada bagian yang dipunyai orang lain yang baik, dia mau. Lalu dia mengambil sebagian untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Tuhan menantang saudara dan saya hari ini. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa apapun korban yang saudara dan saya bawa kepada dia, ingat itu jangan sampai korban yang kita dapatkan dari hasil kompromi kita dengan roh jahat, hasil kompromi kita dengan keinginan daging kita, hasil kompromi kita yang dengan manusia yang menentang Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, dosa Saul yang terakhir akibat dia kompromi itu adalah kemudian Tuhan menolak dia. Tuhan bukan saja menolak persembahan yang dia bawa dari korban jarahan yang harusnya ditumpah sesuai firman Allah, tapi Tuhan menolak dia. Tuhan menolak Saul. Bukan saja dia menolak korban persembahan Saul, tapi Saulnya juga ditolak oleh Tuhan. Mengapa? Karena Saul menyakiti Tuhan. Cara dia menyakiti Tuhan dengan cara apa? Ia kompromi dengan perkataan-perkataan manusia, tindakan-tindakannya yang bertentangan dengan firman Allah, itu bicara tentang dia menyakiti Tuhan. Bahkan setiap pesan firman yang Samuel lepaskan kepada Saul, itu Saul tidak melakukannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlihat bahwa Samuel hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Tapi terbukti ketika Saul tidak taat, Tuhan berkata, aku telah menolak Saul karena dia menolak firman-Ku. Ternyata ketika Tuhan menyampaikan firman melalui Samuel dan itu tidak dilakukan oleh Saul, maka Tuhan menilai bahwa itu Saul menolak firman Tuhan. Saul menolak pesan Tuhan. Saul menolak Tuhan itu sendiri karena dia memilih kompromi dengan manusia, dia memilih kompromi dengan kejahatan, dia memilih kompromi dengan roh cinta hartanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau mengajar saudara sekaligus menegur saudara dan saya bahwa kita tidak boleh main-main dengan setiap firman yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya. Kita juga tidak boleh menganggap remeh setiap pesan Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui siapapun kepada kita. Karena jika kita menolak setiap pesan Tuhan, maka kita menolak Tuhan itu sendiri. Dan jika kita menolak Tuhan, kita adalah orang yang kompromi dengan segala kejahatan. Dan itu akibat Tuhan juga menolak saudara dan saya. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara merasa saudara sedang kompromi dengan orang lain yang kemudian menolak dan menentang Tuhan? Apakah saat ini saudara sedang kompromi dengan keinginan daging saudara, lalu saudara mulai memakai topeng untuk mengambil bagian itu lalu membawa korban persembahan kepada Tuhan? Ingat, hasil daripada saudara tidak taat kepada firman Tuhan, lalu saudara bawa korban persembahan kepada Tuhan, korban saudara akan ditolak oleh Tuhan. Bukan saja korban saudara ditolak, tapi saudara pun akan ditolak oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara dan saya hari ini belajar dari kesalahan Saul, kesalahan kompromi Saul, dosa kompromi Saul, untuk kita mari hidup menegakkan kebenaran, kita mari hidup taat pada firman Allah, kita mari hidup ikuti setiap perintah Tuhan. Jangan pernah menyimpang. Kalau Tuhan bilang jangan ambil rampasan, jangan. Kalau Tuhan bilang tidak boleh kompromi dengan manusia, siapapun manusia itu, apakah dia adalah orang yang penting, apakah dia adalah orang tuamu, apakah dia adalah anakmu, apakah dia adalah sahabatmu, apakah dia adalah orang A, B, C, D yang berpengaruh bagi kamu, tidak boleh kompromi. Karena waktu saudara kompromi, saudara berarti akan menentang Tuhan, saudara akan menolak Tuhan. Dan jika saudara menolak Tuhan, perhatikan, saudara dan saya juga akan ditolak olehnya. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian firman ini pagi ini. Mari kita jadi orang-orang yang hanya ikuti perkataan firman Tuhan, yang hanya melakukan seperti yang Tuhan mau, supaya kita tidak ditolak olehnya, supaya kita mendapat perkenanannya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak kompromi dengan dosa apapun. Amin.